Gimana kabar kalian? Sudah mulai UTS, ATS? Sudah? Apa UTS kamu? Oh STS, salah beda lagi. Aku bingung loh sekarang. Kita cuma ada UTS, UAS. STS apa? Oh, soalnya muridku assessment tengah semester. Makanya bilangnya ATS. Oke. Hari ini kita masih akan ngomongin tentang tema bulan ini apa ya? Hah? Apa? Apa? Tema bulan ini apa? Tema bulan ini apa? Ada yang tahu? Discipleship. Oke. Nah, kan udah dengar dari Kojo gitu ya. Terus dari Kotimot. Nah, for your info, nggak ngerti kemarin sempat di-share apa enggak, tapi Kotimot itu muridnya Kojo. Gimana? Mirip nggak cara firmannya? Hah? Mirip nggak? Itu Kojo itu bapaknya itu. Dan nggak tahu berapa tahun Kojo sama Timot? Nah, dari rambutnya Kojo itu masih hitam sampai sekarang gitu kan. Jadi pemuritan itu nggak cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi itu sepanjang hidup gitu loh. Kenapa? Karena pemuritan itu idenya Tuhan. Pemuritan itu bukan akal-akalannya Om Frank, bukan maunya gereja, bukan kepinginnya Kak Endi, C. Christine gitu ya, enggak. Tapi pemuritan, discipleship itu idenya Tuhan. Jadi desainnya Tuhan. Kenapa aku bilang desainnya Tuhan, maunya Tuhan, idenya Tuhan? Karena dalam amanat agung dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Jadi Tuhan itu nggak cuma berhenti, oke, kamu percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's it, gitu kan, selesai gitu. Enggak, tapi Tuhan mau kamu nggak boleh berhenti di situ, kamu harus jadi murid, kamu harus dimuridkan. Jadi pemuritan itu idenya Tuhan. Nah, pemuritan ini bukan sesuatu yang bisa kayak opsional, aku mau atau tidak. Enggak. Karena pemuritan ini adalah sesuatu yang harus kita alami. Pemuritan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena ini idenya Tuhan. Dan Tuhan sendiri itu yang bertanggung jawab atas pemuritan setiap kita. Kenapa? Jadi, karena aku di GC, aku under C. Christine. Kemarin aku di sekolah minggu, aku under Teda. Nanti aku di EYC, aku under Aldo. Iya, secara manusia. Tapi secara kita tuh secara garis besarnya gitu, secara globalnya, kita semua ini ada di bawah pemuritannya Tuhan. Jadi Tuhan itu kepala sekolahnya gitu. Nah, kita nggak bisa hindari. Siapa sih yang bisa hindari Tuhan? Nggak ada kan? Jadi kita itu mau nggak mau kita akan alami yang namanya pemuritan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon pemuritan yang sedang kita alami. Ada 3 hal, ada 3 cara Tuhan memuridkan kita. Yang pertama melalui firman. Apa yang kamu baca di Alkitab, apa yang kamu dengar, setiap firman, ayat-ayat yang kamu hafalkan, itu jadi pemuritanmu, itu cara Tuhan memuridkanmu, yang pertama. Yang kedua dari masalah hidup, setiap masalah yang kalian alami itu cara Tuhan untuk memuridkan. Jadi apa yang sedang kamu alami, kesulitan, kamu lagi punya masalah sama teman, kamu lagi punya masalah sama orang tua, kamu lagi punya masalah sama guru, sama pelajaran, sama orang lain, itu cara Tuhan untuk memuridkan kita. Yang ketiga, lewat leaders kita, lewat orang tua, lewat guru di sekolah, lewat kakak-kakak rohani yang ada di gereja, lewat koordinator pelayanan buat kalian yang sudah pelayanan, ketua care kalian, nah itu leaders kalian, itu cara Tuhan untuk memuridkan kalian. Aku garis bawahi ya, pemuritan tidak bisa dihindari, tapi respon kita itu bisa kita pilih. Aku mau cerita tentang muridku dulu. Jadi tahun lalu, jadi sekarang dia anaknya kelas 3, tahun lalu dia kelas 2 ya kan, SD masih Tapi dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi
ulangannya dia itu kalau datang sebelum les, jadi kayak semester pertama gitu ya, tengah-tengah ya 3 bulan ya sampai kayak sekarang ini dari Juli sampai kayak September gini, dia itu dapat nilai 35. Seumur-umur aku tuh nggak pernah lihat angka 35 di kertas ulangan. Ini aku lihat, bener-bener lihat 35 gitu. Jadi kalau dia sampai dapat 55, wah itu sudah keajaiban alam. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Gimana dia? Jadi aku tanya, oke ini loh gampang. Pertanyaannya cuman misalnya gini, apa dasar negara kita? Gampang kan ya, tinggal Pancasila. Ayo bacaan. D ada, S asa, R, dasar. Dia butuh 5 menit sendiri buat baca ini. Baru setelah itu, Pancasila Miss. Loh, lah kamu bisa kok jawabannya ini loh. Kok kamu jawabannya berbuat baik itu gimana toh? Gitu saya tanya. Oh enggak aku baca Miss, pokoknya aku jawab. Dia pokoknya jawab aja, wong bacang dia enggak bisa. Boro-boro mau baca ulangan. Jadi dia setiap harinya pulang sekolah jam 12, dia akan ngendon di sekolah sampai setengah 1, jam 1. Di sekolah setelah selesai sekolah, dia bakal dapat materi tambahan, belajar lagi membaca menulis. Membaca menulis loh ya, kelas 2. Terus dia itu juga bakal ketinggalan, kenapa? Karena setiap catatannya dia butuh waktu 2 kali lebih lama dari teman-temannya buat nulis. Jadi dia nggak pernah pulang sekolah on time. Sampai omanya kalau jemput tuh mesti ngadu ke saya gini, aduh miss saya nunggu sampai jam 1 miss gitu. Loh kok bisa Oma? Iya kerjaannya belum selesai, nulis belum selesai, jawab belum selesai. Jadi mesti tiap hari tuh omanya bakal minta apa ya mama-mama gitu ya. Tolong fotoin catatannya, apa tadi yang dipelajari mesti gitu. Jadi parah deh pokoknya gitu. Nah dia itu pulang jam 1 gitu nyampe rumah kan ya. Udah mulai les tuh setengah 3, jam 3. Jadi kadang dia kondisi capek. Ya kan, kalian bisa ngerti kan dia kondisi capek. Sudah kesel gitu kan ya. Lah gimana bayangin tiap hari dia bakal pulang lebih lama dari temennya. Jadi mesti temennya tuh mesti bilang, kamu pasti lebih lama. Jadi kadang juga diejek-ejek gitu. Nah anaknya ini gak terimaan cowok. Jadi gitu. Nah jadi kalau dia pulang saya suruh ayo baca ini ya. Saya suruh baca cuman bacaan segini loh, segini aja. Dia itu bisa yang dari miss capek miss, gak mau. Gak mau miss, gak mau. Capek aku ini dari yang tenang gitu cuman mulut maju 5 cm gitu ya. Sampai yang akhirnya tantrum nangis. Itu tiap hari, tiap les. Dan kalau saya itu sudah yang dari ayolah sayang dari nada gitu sampai akhirnya saya tuh kayak suaranya kayak kucing kecepit gitu. Ayo kerjain gitu wes. Wah, sudah akhirnya rumah tuh kayak ya ampun kayak berantem. Kalau orang dari luar mesti ngerasanya saya ini berantem. Dan akhirnya kalau mamanya atau omanya denger dia mesti akan datang. Udah kalau nggak dijiwit ya dipukul ya dimarahi wes anak ini. Jadi penderitaan berdobel-dobel lah. Tapi karena aku tahu kamu harus, ini adalah sesuatu yang harus kamu lalui. Kamu suka, kamu gak suka, kamu harus bisa yang namanya baca tulis, benar kan? Kalau kamu gak bisa baca tulis, kamu dibohongin orang. Kalau kamu gak bisa baca tulis, kamu ulangan gak akan pernah nerima yang namanya 60 nilai. Padahal kamu pinter. Jadi saya selalu mesti bilang, kamu itu pinter. Ayo belajar, gak mau, capek. Gak mau miss nulisnya dikit aja. Padahal saya tuh nulis cuma gini. Ibu menggoreng ayam di dapur. Ibu menggoreng ayam dia sudah nego. Miss sudah ya. Ibu menggoreng ayam sudah ya. Kurang di dapur itu saya bisa nego 10 menit loh. Buat nulis itu. Secara ini aku kasihan. Iya ya udah capek gini kan lapar. Kadang aku nih lapar loh miss. Iya nanti. Yes nanti gitu terus sebentar lagi. Aku udah capek loh miss, ada jelasan. Tapi memang ya masuk akal kalau dia capek. Tapi mau gak mau kalau aku biarin, kalau aku kasihan. Bisa baca tulis gak ini murid? Gak akan. Bisa butuh waktu lebih lama. Jadi tiap hari meskipun saya harus melalui tadi dari nada rendah sampai nada kucing tadi.
tak lakoni gitu ya bahasanya, supaya dia itu bisa. Dan dia juga meskipun dari yang ngeroweng mulut maju 5 cm sampai yang dia nangis tantrum, dia juga akhirnya harus mau ngelakoni gitu ya. Kenapa? Supaya dia bisa. Dan akhirnya ketika dia mulai masuk semester 2, dia udah mulai bisa baca. Udah mulai lancar, menyerang, wah sombong dia. Oh aku tahu ini. Akhirnya iseng, ayo tulis menyengsarakan gitu. Pokoknya kasih kata-kata yang susah-susah gitu. Bisa dia meskipun ada gitu, tapi bisa. Dan akhirnya mulai nih, tadi yang 35, mulai nih pengharapan 60. Aduh, yang rasanya yang seneng itu bukan dia tapi aku sama mamanya gitu, sama omanya gitu ya. Kayaknya aduh perjuangan itu dapat hasilnya gitu loh. Dan dia mulai bisa baca, mulai nulis, mulai. Sekarang dia bacanya cepet udah. Ulangan dia ngerti gitu kan. Kerja soal saya cuma bilang baca, dia akan baca set gitu. Meskipun sekarang masih negonya itu masih gitu kan. Tapi dia udah mulai, enggak mulai lagi, dia sudah bisa baca dan dia bisa nulis. Kalau yang tadinya itu nulisnya, waduh ketinggalan, sekarang enggak, sudah bisa. Bahkan sekarang kerjaan-kerjaan sekolah, latihan-latihan dia enggak perlu lagi bawa pulang ke rumah. Karena dia udah selesai di sekolah. Jadi kadang saya minta, kamu sungguhan gitu kan. Iya Miss, beneran aku udah selesai, aku sambil nyombong gitu kan. Jadi dalam hati gini, kamu gak ingat 1 tahun yang lalu ya gitu. Yang kamu tantrum gak jelas gitu loh. Tapi akhirnya siapa yang ngerasain? Bukan aku kan. Yang ngerasain hasilnya dia, bener? Jadi kalau sekarang aku bilang kamu tuh pintar, kamu bisa. Pernah satu kali ketika dia udah mulai dapat 60 gitu ya. Saya ngasih tantangan sama dia, oke gini. Miss Zeni gak mau minta kamu dapat nilai 100, enggak. Yang pasti kamu gak remedi. Dah, tak gitu. Kamu nggak remedi, aku udah seneng. Oke, sungguhan ya Miss ya. Iya, beliin coklat ya. Iya, guys gitu. Ternyata hasilnya di luar dugaan. Dia dapatnya 80. Dia bawa, Miss aku dapat berapa yuk? Waduh, 60 gitu kan. Saya tuh nebak 80 gitu. Loh kok bisa kamu 80 gitu. Kan Miss janji ya kalau 70 dibeliin coklat. Iya. Berarti aku dibeliin coklat ya. Iya gitu. 80. Next, ulangan berikutnya aku tanya ke dia. Kamu dapat nilai berapa ya nanti maunya gitu. Miss minta berapa? Sombong sekarang. Miss minta berapa? Ya udah 80 lah. Kalau 90 ya nggak apa-apa 90 kayak gitu toh. Bisa tak kamu? Soalnya anak itu suka tantangan. Jadi saya mesti harus kayak apa ya, ngeledek gitu. Bisa tak kamu 90? Bisa. Ayo kalau aku bisa gimana? Ya tak beliin bolpen. Nah itu gitu. Sungguhan ya? Ya. Oke. Dan ternyata dia bisa 90. Jadi mulai naik gitu kan. Jadi akhirnya semua penderitaannya dia tadi membuahkan hasil enggak? Ada hasilnya. Yang ngerasain siapa? Aku. Enggak. Ya dia. Kalau nilainya dapat bagus siapa? Ya dia. Kalau dia akhirnya bisa mengeluarkan semua potensinya, siapa yang untung? Ya dia. Iya kan? Jadi seperti yang aku bilang, kita itu gak bisa menolak dari yang namanya pemuritan. Tapi respon kita terhadap pemuritan itu yang akan menentukan. Nah kita akan coba baca, yuk kita baca di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kalau sudah sampai bisa katakan amin, siapa yang mau baca? Sudah sampai ya. Siapa yang mau baca? Kita baca bareng aja ya. Ayo, 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk menyatakan dan dalam kebenaran. 4 hal ini memang ini adalah bagaimana firman itu bekerja dalam hidup kita. Tapi setelah aku lihat-lihat gitu ya, ini juga yang jadi inti dari yang namanya pemuritan. Kenapa? Karena dalam pemuritan kita yang pertama apa? Belajar. Benar kan? Kamu dari yang gak tahu jadi tahu, kita belajar.
Lalu yang kedua, kita mulai diberitahu, kamu salah nih. Kayak muridku tadi, dia kalau nulis disambung, gak ada spasi. Jadi kadang aku harus hapus gitu kan. Aku harus bilang, kamu salah, hapus. Meskipun dia nangis sambil nulis gitu kan, hapus, tulis lagi. Nanti dia ngulangi lagi, hapus lagi, tulis lagi. Kita harus nyatain nih, kamu salah. Kenapa? Bukan karena aku dendam sama dia, tapi kenapa? Memperbaiki kelakuan. Kalau aku nggak bilang itu salah sekarang, kamu bisa bayangin waktu SMP. Gurunya lihat kayak kereta api gitu, nyambung semua. Nggak masuk akal. Tapi itu akan terjadi. Jadi belajar, dinyatakan, kita diajar, kita ditunjukin ini salahmu di sini nih. Terus yang ketiga, kita dikasih tahu nih caranya gini nih supaya kamu bener nih ya, ini kamu salah. Sekarang kamu lakuin ini. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Dalam versi The Message, mendidik orang dalam kebenaran ini dikatakan train to God's way. Jadi menuntun orang dalam jalannya Tuhan. Jadi ini loh kuncinya pemuritan, belajar, kamu ditunjukin salahnya, diperbaiki, terus kamu diajar nih, ditrain, diajak lagi. Ini loh jalan yang benar ini nih. Enggak cuma ditunjukin itu yang benar itu, enggak. Tapi diajak, ayo jalan, salah, ayo mundur lagi, kita balik lagi, jalan lagi. Kayak tadi salah, nulis lagi, hapus lagi. Enggak apa-apa, kamu salah baca enggak apa-apa, tak bantuin. Tapi ayo jalan, jangan pernah berhenti. Itulah pemuritan. Belajar, ditunjukin salahnya, terus kita diperbaiki nih. Terus kita jalan sama-sama. Kita belajar untuk melakukan yang benar. Nah, terus respon kita sekarang gimana? Ini poinku yang terakhir. Ada 4 respon kita. Kamu bisa pilih. Tapi ini yang idealnya gitu ya. Yang pertama, kita itu harus ikuti proses. Seperti kemarin Kutimot ya. Gak ada yang instan, benar kan? Kayak kalian gini, ada yang tiba-tiba dari TK, aku bosen masuk SD, aku mau SMA. Ada? Pasti gak mau, kenapa? Meskipun proses itu gak menyenangkan, tapi kalau sekarang aku tanya sama kalian, enak mana SMP sama SD? Nah kan kalau yang bilang SMP luar biasa kamu ya. Tapi yang bilang SD, Anda sangat normal, saya bersama dengan Anda gitu kan. Nah, pasti kamu bilang enak SD. Dulu coba bayangin kamu waktu SD. Bisa bilang enak SD. Enggak. Pasti kamu bilang enak TK. Ya kan? Nah sekarang. Iya kenapa? Karena kamu belum menang. Karena kamu belum lulus. Coba sekarang kamu tanya C. Christine. C enak mana? SMA apa udah kerja? Kamu kan ngerasa enak ya C. Christine ya. Bisa libur. Bisa jalan-jalan, bisa beli baju, beli apa aja yang dia mau, punya duit, mau ke kafe, mau kemana aja oke. Coba tanya, kok C enak mana, kerja atau SMP? Kenapa? Seberat-beratnya pikiran gitu ya, nggak seberat zaman sekarang, nggak seberat masa sekarang gitu loh. Kenapa? Karena kita belum lulus. Semua masa itu berat kalau kita belum lulus. Kalau kita sudah lulus dan kita lihat ke belakang, gampang banget ya dulu ya, kenapa gitu aja gak bisa gak? Aku pernah, jadi aku tuh suka ngumpulin bukuku. Dan kalau aku buka lagi buku SD gitu, ya ampun 5 tambah 1 tuh kan 6 ya, kenapa aku jawabnya 3 gitu. Aduh otakku nih taruh di mana waktu itu. Ngetawain diri sendiri, tapi waktu itu, aduh ya ampun, trust me or not gitu ya. Mamaku tuh sampai give up kalau harus ngajarin aku matematika gitu. Tapi sekarang aku happy dengan matematika. Nah, kenapa? Karena aku udah lulus, udah ngelewati masa itu. Jadi, kita itu punya respon. Yang pertama, kita nggak bisa instan, kamu harus ikuti prosesnya. Ikuti aja prosesnya. Kadang nggak enak, kadang enak. Ikuti prosesnya. Kadang kalau kita harus, Firman Allah bilang apa? Firman Allah mengajar gimana? Taat sama orang tua. Kalau orang tuamu kayak malaikat, aduh gampang banget gitu kan. Taat sama mama papa. Tapi kalau mama papamu ada yang rada
ada ya kurang satu gitu ya, kurang satu sedikit gitu, kurang satu on gitu istilahnya gitu ya. Nggak kayak malaikat, pasti kamu berjuang, aduh Tuhan taat sama orang tua itu kayak apa gitu. Kalau mama papamu mungkin papamu nggak ngereken kamu, papamu nggak benar-benar jadi provider buat keluargamu, kamu akan berjuang buat hargai. Atau misalnya kasihilah sesamamu, gampang kalau temanmu baik hati. Tapi kalau temanmu yang sudah pinjem bolpen, kembalinya rusak, atau kembalinya 2 tahun lagi waktu lulus, ayo gimana kamu? Tapi yang pertama ikuti prosesnya. Lalu yang kedua, bisa baca yang kedua apa? Rendah hati. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hati yang mau diajar. Hanya orang yang rendah hati yang tahu kalau dia masih kurang. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bilang, aku gak bisa, ajarin aku. Ingat ya, jangan pernah hanya berhenti di kata aku gak bisa. Tapi harus berhenti ajari aku. Kenapa? Orang bilang, aku gak bisa, aku gak bisa. Kita dulu pernah punya slogan gitu. Bahasa tidak bisa adalah bahasa kesombongan gitu. Kalau kamu aku gak bisa, kamu coba dong jadi asyik, aku gak bisa Ce. Suaramu tuh enak loh, ayo kamu ikut jadi singer, aku gak bisa Ce. Kamu tuh keren loh, ayo kamu kan pinter itu, foto-foto kamu itu ya, bantuin di multimedia ya, di foto video. Gak bisa Ce, aku repot Ce gitu. Ketika kamu bilang gak bisa gitu ya. Ya kamu akan kehilangan masa-masa untuk dimuridkan. Yang pertama ikuti proses, yang kedua tadi rendah hati. Kamu harus, ya aku mau belajar, terus jangan pernah merasa, oh aku udah pinter, aku udah cukup, trust me di atas langit ada langit ya kan. Terus yang ketiga, apa? Jangan ngambek. Kenapa? Ketika kamu mulai ngambek, ketika kamu mulai, mau aku. Kamu sudah kehilangan momen untuk diajar. Kamu kehilangan momennya. Aku mau bilang gini, sering kali gitu ya, kami para leader, kami itu punya niat yang sangat baik dan mulia untuk menolong kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi honestly karena kami juga manusia, kadang cara ngomong kami salah gitu kan, cara kami ketemu kalian salah gitu. Intinya apa? Mungkin kalian ngerasa kok kasar si Cici ini ngomong. Kok gak enak gini sih, kok ngejudge banget sih Kak Endi ini sama aku gini. Gak tanya gitu. Cara kami mungkin salah. Tapi motivasi kami gak pernah untuk keuntungan diri sendiri. Jadi terimalah gitu ya. Dan jangan gak ada pelayanan. Gak ada ker-keran. Aku ikut GC, ngapain aku lihat mukanya, males aku. Kak Endi di situ, aku duduk sini aja. Ya, coba bilang ya. Gak mau ya. Jangan ngambek. Apalagi aku pindah kermu enak ya. Oh enak, itu ya Kak Matthew itu baik hati, tiap hari ditraktir enak. Ya wes aku pindah kermu wes. Sebulan, 2 bulan enak. Kamu belum tahu setelah 1 tahun waktunya pemuritan. Waktunya menyatakan kesalahan. Apa kamu mau pindah care lagi? Atau yang lebih ekstrim, aku mau pindah gereja. Aku mau bilang satu gini, mulai dari kalian kecil ya. Kalau kalian ditegur, jangan pernah bilang, wes aku motong, aku pindah. Kenapa? Karena the moment pada saat kalian bilang, aku pindah, wes aku gak mau itu, gak enak di situ. Tuhan itu akan ngejar kamu buat kelulusan untuk materi yang satu itu. Kenapa? Karena pemuritan itu idenya Tuhan. Ingat, jadi Tuhan punya satu punya satu kurikulum, punya satu silabus gitu ya. Anak ini, Henny ini harus bisa A, B, C, D. Ketika A aku gagal, Tuhan akan kejar aku supaya aku bisa lulus A. Sekalipun aku lulus A, dia akan kejar lagi supaya apa? Supaya aku bisa tetap ujian A, tapi sudah naik levelnya A1, A5. Tapi kalau kamu sudah di sini motong, aku gak mau di gereja situ lagi, aku gak mau sama leader itu lagi. Gitu ya. Kamu akan tetap dikejar sama Tuhan supaya apa? Supaya kamu lulus yang A.
Tapi masalahnya kamu nggak naik-naik level, kamu di A terus. Nanti di gereja ini kayaknya enak, setahun, oh kena lagi, aku nggak mau lagi di situ. Wah, pindah lagi. Kamu mau pindah berapa kali, Tuhan akan kejar kamu sampai kamu lulus. Yang terakhir dong. Yang terakhir. Nah, ya bisa kelihatan foto-fotonya? Fotonya satu foto sih. Bisa terlihat wajah-wajah yang familiar. Ya mungkin ada mereka-mereka gitu ya. Mungkin ada mamamu gitu kan. Nah kami gitu ya. Pertama kali sebelum kami memuridkan. Kami harus masuk yang namanya pemuritan. Ini tutornya gitu ya. Mentornya itu Tena sama Kak Rudi. Pertama kalinya kami belajar firman. Jadi kami belajar firman, terus mulai diajar hal-hal yang sederhana. Kita mulai belajar, oh cara nyembah Tuhan gini. Kadang kita ditegur, kamu kalau nyembah Tuhan jangan sambil ngobrol. Serius sama Tuhan. Mulai diajari. Terus kita juga mulai lihat, oh Tena ini kalau nyembah gini, kalau berdoa ya. Oh ya. Terus makanya aku tanya kan, Ko Timot mirip gak sama Ko Jo? Karena itu anaknya gitu kan. Nah dari sini ada banyak orang-orang lagi yang dimuridkan. Tapi kenapa aku bisa bilang kayak tadi, rendah hati, ikuti proses, jangan ngambek. Kamu harus available, artinya ya, disuruh ini ya. Disuruh ini ya, kamu merasa aku masih bisa separuh, enggak apa-apa, kamu belajar. Kenapa? Kami pernah ngalami itu. Aku bahkan pernah nih, waktu Kak Rudi datang, aku disuruh ngeprint gitu ya. Salahnya adalah kertasku yang F4 itu habis, padahal materinya Kak Rudi itu A4. Dan waktu dia nggak ada, dia mandi. Terus aku fotokopi, aku bawa, Kak sudah Kak materinya, ini materi firman. Dia lihat dan dia bilang, Heni, ini kan A4, kenapa kamu kok print di F4? Terus kok kamu fotokopi di F4? Oh iya Kak, soalnya habis aku gitu. Ini harusnya kamu harus di A4 supaya gini nih, kalau aku lipat gini, itu pas di tengah. Jadi nggak ada sisanya gini. Oh jadi pemuritan itu enggak cuma hal yang gede. Wah bagaimana kamu berdoa, bagaimana kamu menjalankan visi. Hal yang sepele-sepele. Gimana kamu ngomong, gimana kamu harus bersikap sama orang tua, gimana kamu harus bersikap sama teman, gimana kamu bersikap sama masalah. Hal-hal yang sepele, kamu akan belajar. Sekarang aku mau ngomong sama para leader. Para leader bisa balik tadi yang 4 poin, yang mengajar, menyatakan kesalahan. Sebelumnya, nah leaders ini tugasmu. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Train on God's way. Kamu ngajar firman. Bukan quote, kamu ngajar firman. Jadi baca firmanmu dengan baik, belajarlah firmanmu dengan baik. Karena yang akan kamu sampaikan adalah firman. Yang kedua, nyatakan kesalahan. Kamu bukan leader yang baik kalau ketika kamu lihat anak buahmu gitu ya. Ketika itu adik rohanimu melakukan kesalahan dan kalian diam. Wes gak apa-apa nanti aja, nanti anaknya marah sama aku. Kalian sudah menyalahi prinsip pemuritan. Jadi leaders menyatakan kesalahan, enggak cuma itu, enggak cuma marah, nuding, memperbaiki kelakuan. Harus gimana, jalan yang benar harus gimana. Lalu bawa mereka untuk masuk di situ. Aku enggak panjangkan firman Tuhan, aku cuma pesan gini. Aku sudah mengalami yang namanya pemuritan gitu kan. Dan aku masih mengalami dan aku akan terus mengalami. Tapi selama di gereja ini, kamu sedang melihat saksi hidup nih. Ada aku, ada Kojo, gitu kan, ada C. Christine gitu kan. Itu kami satu letting, sebaya,
satu tingkatan gitu ya, satu level waktu itu. Bersama-sama gitu. Ada Celinda, terus kalau kalian tahu mungkin ya yang di foto tadi itu masih ada di gereja ini. Dan kami masih melayani bersama-sama. Apakah kami nggak pernah ngalami ngerasa crash sama teman pelayanan? Apa kami nggak pernah ngerasain ditegur sama leaders? Kami pernah ngalami semua itu. Dari yang sakit sampai sakit banget kami pernah. Dari yang semangat sampai yang mau motong kami pernah. Tapi kami tahu konsep pemuritan adalah kami harus ikuti prosesnya. Kami nggak boleh berhenti, kami nggak boleh nyerah, kami nggak boleh ngambek. Kami harus tetap rendah hati dan kami harus selalu berkata iya. Kalau kalian percaya apa enggak ya? Aku ini orang yang pemalu untuk ngomong di depan. Aku dulu kalau SD aku bisa jalan, catwalk aku bisa jalan tuh sambil lihat bawah gitu. Sekarang kalian percaya enggak kan aku malu-maluin kan? Jadi kalau kalian lihat, kalau kamu tanya satu persatu ya, kami punya kisah kami masing-masing. Tapi hanya dengan pemuritan, kami itu bisa Tuhan bisa mengeluarkan yang terbaik dari kami. Bahkan yang kami sendiri kadang nggak tahu. Loh aku bisa ya. Karena apa? Karena kami tinggal dalam pemuritan. Kalau kami sedikit-sedikit ngambek sudah keluar, wis gak usah, aku gak usah care. Wis aku gak mau di gereja ini. Kamu gak akan ketemu kami. Karena apa? Karena aku bilang, aku ngomong ini karena aku pernah ngalami. Jadi aku mau bilang, jangan berhenti. Ikuti pemuritan. Yang susah itu bukan lewat firman, wah itu gampang. Belajar dengan firman itu gampang. Kamu dari masalah hidup itu yang susah. Tapi yang paling susah lagi ketika kamu harus berhadapan dengan leaders-leadersmu. Itu yang paling susah. Tapi kalau kamu lulus, kamu sedang bilang sama Tuhan, Tuhan aku lulus. Tuhan bilang, gimana kamu bisa menghargai aku yang gak kelihatan. Kalau yang kelihatan aja kamu gak lulus, itu istilahnya. Yuk kita semua bangkit berdiri.